Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman semuanya. Untuk pertama kali, eh, ini suara saya ini dengar dengan jelas ya, bisa didengar dengan jelas ya. Terima kasih. Ya, perkenalkan, ini saya apa namanya, tentor baru dari PKPM untuk menggantikan Pak Yahya. Jadi pada pertemuan kali ini, materi pertama ini, saya sudah menyiapkan materi mengenai logaritma ya. Jadi semoga bisa uh, membantu teman-teman semua untuk memahami materi dengan untuk kali ini. Uh, Sebelum memulainya, saya harap teman-teman semua untuk berdoa ya. Kita mulai pelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, amin, selesai. Uh, Baik, dalam memulai materi ini, saya harap timbal balik dari teman-teman semuanya. Apabila ada yang masih kurang mengerti, bisa langsung ditanyakan melalui chat ya. Jadi langsung saja, kalau misalkan waktu saya menerangkan, teman-teman bisa langsung ngechat. Oke. uh, Kemudian saya mengasih ini apa namanya, apa, mengasih clue ya. Jadi apabila teman-teman saya, saya saya apa katakan paham teman-teman, jadi teman-teman bisa mengecat plus satu ya, plus satu. Jadi plus satu artinya paham gitu. Jadi semoga, jadi dengan hal itu mudah-mudahan saya bisa ngerti siapa yang sudah paham, siapa yang belum. Jadi seperti itu ya. Jelas semuanya teman-teman? Baik. Baik, kita mulai dari slide yang pertama ya. Kita langsung definisi logaritma. Jadi kita baca pertama adalah definisi pertama, yaitu misalkan A, B, C elemen dari bilangan real. Teman-teman mesti tahu bilangan real itu adalah bilangan yang bisa disebutkan dalam bentuk desimal. Jadi bilangan satu itu adalah bilangan real, min satu itu juga adalah bilangan real, dan seterusnya. Jadi min dua, jadi oh ya, jadi ini ya kurang besar ya tulisannya ya ternyata ya. uh, Baik, mohon maaf, apa tulisan yang kurang besar ini, tulisan yang ini ya, apa definisi ini, Mbak Saryani, ataukah tulisan tangan ini? Oh ya, baik. Kalau begitu saya coba untuk, kalau begini apakah pengaruh tulisannya? Sama aja ya?
Mbak Seriani, sudah lebih besarkah definisinya ini? Belum ya? Halo. Oh, iya. Baik, jadi mohon untuk pertama kalinya ini mohon dimaklumi. Jadi ini saya harusnya tulisan ini harusnya lebih besar. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti akan saya lebih besarkan. Jadi harap bisa maklum ya untuk pertama kali ini ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya mungkin saya adaptasi dengan membesar tulisan. Semoga teman-teman sedikit sedikit itu ya apa namanya ya. Jadi semoga teman-teman bisa membaca ini. Jadi untuk pertemuan pertemuan kali ini, jadi saya sudah siapkan slide-nya ini dan ternyata tulisannya kurang besar ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya saya akan memperbesar tulisannya. Jadi mohon maaf untuk pertama kali ini. Kita langsung lanjut saja ya. Jadi baik baik ya, terima kasih. Jadi kita langsung lanjut saja. Dari 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 kata R ini, R adalah bilangan real ya. Bilangan real tadi yang saya sebutkan adalah bilangan uh, bilangan min 1 itu adalah bilangan real. 1 adalah bilangan real, min 2 adalah bilangan real. Jadi semua bilangan yang bisa disebutkan dalam bentuk desimal adalah semua bilangan real. Kemudian A, sebelumnya saya katakan bahwa A, B, C ini adalah variabel bebas ya. Jadi A ini bisa digantikan oleh 1, bisa digantikan oleh 2, dan lain-lain ya. Kemudian syarat kedua adalah A harus lebih besar daripada 0. Syarat ketiga adalah A tidak boleh sama dengan 1. Dan syarat yang terakhir adalah B harus lebih besar daripada 0. Maka berlaku untuk A log B sama dengan C. Nah, kuncinya A log B ini, A log B sama dengan C ini kita ubah ke dalam bentuk eksponen yang sudah diterangkan oleh sebelumnya ya. Ini adalah bentuk eksponen. Jadi kuncinya adalah di situ. Jadi gimana caranya nanti kita ubah ke log ini ke dalam bentuk eksponensial ya. Baik, kita tahu bahwa ini adalah A. Jadi A kita posisikan kita berada pada tepat di sini ya. Jadi kita tulis lagi A log B sama dengan C. Itu artinya itu sama dengan A dipangkatkan dengan C, maka sama dengan B. Ya, dari sini teman-teman sekalian sudah jelas ya definisi ini. Silakan dipahami dengan pelan-pelan ya. Baik, terima kasih Mbak Pipit. Terus ya, sudah jelas ya. Jadi definisi ini ada dari A log B sama dengan C, maka artinya sama dengan A pangkat C sama dengan B. Baik, kalau begitu kita kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Misalkan begini, 10 log
100, maka sama dengan 2. Maka kita ubah jadi ke bentuk eksponen. Maka akan berubah menjadi 10 pangkat 2 sama dengan 100 ya. Seperti ini ya. Jadi kita ubah jadi 10 ini adalah A, 100 ini adalah B, 2 ini adalah C. Kemudian kita ubah lagi jadi 10 ini adalah A, kemudian 2 adalah C, dan 100 ini adalah B. Oke, baik. Pada umumnya, jadi yang saya jelaskan, pada umumnya kalau pada soal disebutkan log 10, ini artinya juga adalah 10 log 10 ya. Jadi 10 ini kalau di dalam log ini tidak perlu dituliskan ya. Jadi log 10 itu ya artinya ya 10 log 10 ya. Jadi seperti itu ya. Kecuali pada kasus lain, misalkan ada 2 log 10. Nah, ini beda lagi artinya ya. Jadi apabila log 10 saja, maka artinya bisa dikatakan kita bisa menuliskan langsung 10 log 10 seperti itu ya, teman-teman. Baik, kalau begitu jadi 10 ini yang dinamakan adalah basis ya. 10 ini adalah basis. Ini namanya adalah basis. Kemudian log 10 yang ini adalah berubah bebas, adalah variabel berubah bebas. Berubah bebas ya. Oke. Teman-teman sudah jelas ya dari definisi pertama ini. Silakan bisa beri komentarnya. Iya. Kemudian yang lainnya silakan, apakah sudah jelas Mbak yang tadi, Mbak Fitriani, Mas Sabiu ya, Mbak Karmila ya. Mohon bisa langsung memberikan komentarnya. Apabila ada yang ditanyakan bisa langsung di chat, jadi nanti saya akan jelaskan ulang. Iya, tidak apa-apa Mbak Fitria. Iya, baik. Saya kira sudah jelas ya. Berikutnya kita langsung contoh soal ya. Kita coba contoh soal nomor 1 ini. Jadi saya hapus dulu ini ya. Sebentar, ini ada yang tanya. Iya, Mbak Martinje. Jadi tulisan A, log A itu bisa berarti sama dengan 1. Jadi apabila ada suatu kasus yaitu di mana ini adalah basisnya sama dengan ubah bebas, jadi basis sama ubah bebasnya itu sama, maka bisa kita katakan langsung sama dengan 1. Jadi kita bisa coret ini. Jadi kita bisa coret ini, bisa kita artikan adalah 1. Itu ya Mbak Martinja ya. Jelas Mbak Martinja?
Ya, terima kasih. Eh, Kalau begitu kita mulai dari contoh soal yang pertama ya. Jika 2 log X sama dengan 3, maka tentukan nilai X. Jadi kuncinya yang pertama itu adalah gimana caranya supaya kita ubah log ini ke dalam bentuk eksponensial. Eksponensial ini ya. Jadi kita ubah ke bentuk eksponensial. Jadi saya tuliskan dulu soalnya ya. 2 log X sama dengan 3. Nah, cara untuk mengubah ke eksponensial, maka ini bisa dikatakan 2 ini adalah A, X-nya ini adalah B, 3 ini adalah C-nya. Jadi kalau diubah dalam bentuk eksponensial, maka bisa dikatakan bahwa 2 A ya, 2 pangkat 3, betul ya, 3 ini adalah B ya, jadi mohon maaf 3 ini adalah C ya, jadi 2 pangkat 3 sama dengan X, jadi X nya sama dengan 8 ya, betul sekali Mbak Bibit. Jadi X nya adalah 8. Jadi sudah jelas ya, X nya adalah 8 karena dari mana 8? Ya ini 2 pangkat 3. Kalau kita jelaskan, kita uraikan, 2 pangkat 3 itu adalah 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 lagi ya. Jadi 2 nya ini ada 3 kali seperti itu ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 jadi adalah 8 ya. 2 kali 2 kan 4, terus dikalikan 2 lagi jadi 8. Begitu ya. Sudah jelas ya teman-teman? Alhamdulillah. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 adalah jika log 100 sama dengan X, nah sama kayak soal pertama, jadi kita ubah ke bentuk eksponensial dulu ya. Jadi karena ini tidak disebutkan, jadi saya katakan tadi karena ini tidak ada, A-nya tidak ada, maka bisa langsung disebutkan bahwa ini adalah 10 ya. Pasti bisa dipastikan ini adalah 10 ya. Jadi 10 pangkat X sama dengan 100 ya. Begini ya, ini diubah dalam bentuk eksponensial. Ya, betul sekali Mbak Pipit. Jawabannya adalah 2. Jadi kalau kita teruskan 10 pangkat X sama dengan 100. 100 ini kita ubah dalam bentuk eksponensial. Jadi 100 ini bisa sama artinya dengan 10 pangkat 2 ya. Betul ya. Jadi 100 ini bisa dikatakan bahwa sama dengan 10 pangkat 2. Karena ini adalah sama 10, ini juga sama, maka kita bisa tuliskan X sama dengan 2 seperti itu ya. Sudah jelas teman-teman? Mungkin yang agak aneh ini ya, saya jelaskan lagi. Misalkan ada kasus seperti ini, 2 dipangkatkan dengan X sama dengan 2 pangkat 5. Nah kayak kasus ini, jadi kita sama seperti ini, jadi kita bisa langsung coret aja karena ini sama 2 dengan ini 2, kita bisa coret aja.
Jadi X nya maka sama dengan 5 ya, kayak gini. Jadi sama, jadi kasusnya kalau ininya sama maka bisa langsung dicoret ya. Ya, terima kasih. Sudah paham dari slide pertama ini, teman-teman? Baik, teman-teman yang lain, terima kasih Mbak Pipit. Sudah pahamkah? Mungkin masih ada yang bisa, mungkin ada yang ditanyakan dari ya. Baik, alhamdulillah kalau sudah paham. Yang lainnya ada yang ditanyakan sebelum saya ke slide yang ketiga? Ya, baik, saya lanjutkan ke slide yang ketiga ya. Ya, logaritma ini tidak lepas dari sifat. Jadi nanti saya akan berikan beberapa sifat dari logaritma. Logaritma ini nanti ada 8 sifat ya. 8 sifat dari algoritma, dari logaritma. Jadi sifat pertama, jadi saya jelaskan sifat pertama dulu ya. Misalkan A dan N adalah bilangan real. A lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1. Jadi bisa dikatakan A log A sama dengan 1 ya, karena ini bisa dicoret langsung ya. A log A sama dengan 1. Kemudian definisi kedua adalah A log 1 sama dengan 0. Kenapa bisa begini? Jadi saya bisa jabarkan dulu ya. Kenapa bisa A log 1 sama dengan 0? Jadi kalau kita ubah dalam bentuk eksponensial, maka A, mohon maaf, jadi A dipangkatkan dengan 0 maka sama dengan 1. Jelas ya, karena semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya akan pasti sama dengan 1. Jadi kita nggak peduli A nya nanti ini berapa, misalkan 10 dipangkatkan dengan 0 pasti akan sama dengan 1 ya. Kemudian 100 dipangkatkan dengan 0 pasti akan hasilnya 1. Jadi otomatis berapapun nilai A nya, jadi berapapun nilai A nya ya teman-teman sekalian, kita misalkan A nya ini adalah 100, misalkan A nya ini adalah 5, berapapun bilangannya pasti kalau A log 1 maka hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi maka sifat ini sudah jelas ya. Jadi sifat ini sudah jelas. Kemudian ada yang nomor 3 ini. Jadi yang nomor 3 ini A log A pangkat N. Jadi begini. Yang nomor 3 ini, sifat nomor 3 ini, jadi A, iya, baik, saya ulangi yang nomor 2 ya. Jadi yang nomor 2 ini kita tahu soalnya gini ya, A log 1 itu sama dengan 0 ya. Jadi sifatnya kayak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kita ubah ke bentuk eksponensial. Karena
kebentuk eksponensial, maka kita bisa tuliskan gini ya. A dipangkatkan dengan 0 pasti hasilnya adalah 1. Dari sini sudah jelas belum? Ya, sudah paham ya? Ya, pasti hasilnya ini. Oke. Kemudian yang jadi permasalahannya, kita masukkan beberapa pun nilai dari A, misalkan 5 dipangkatkan dengan 0 pasti hasilnya adalah 1 ya, berapapun nilainya. Kita masukkan 555 dipangkatkan dengan 0 pasti hasilnya adalah 1. Maka ini adalah A tadi. Jadi untuk semua bilangan A, ini kalau dilogkan 1 pasti hasilnya 0. Jadi nggak mungkin bilangan yang bukan 0. Jadi hasilnya pasti 0. Jadi seperti itu ya. Sudah paham Mbak Martince? Ya, terima kasih, sama-sama Mbak Martince. Ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih Mbak Martince. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau sudah paham, saya lanjutkan ke yang nomor 3 ya. Baik, saya lanjutkan yang nomor 3. Jadi yang nomor 3 ini dituliskan adalah A. Maaf, saya tulis lagi. Jadi A log A dipangkatkan dengan N, maka akan sama dengan N. Jadi kalau teman-teman melihat kasus seperti ini, N-nya ini bisa dipindahkan ya, dipindahkan ke depan ya, ke depan sendiri. Jadi bisa ditulis lagi kayak gini teman-teman. N-nya sudah pindah ke depan ya. Setelah N-nya pindah ke depan, maka yang belakangnya tetap kan A log A. Begini ya. Nah, N-nya sudah pindah ke depan ya. Jadi karena N-nya sudah pindah ke depan, kita bisa coret ini, seret ya. Jadi sebelumnya A log A sama dengan 1 kan? Masih ingat ya, ini bisa coret. Jadi N ini dikali ya. Jadi teman-teman, kalau saya menulis kali itu bisa berupa kali ini atau bisa berupa titik saja. Titik juga bisa, hasilnya titik juga artinya juga kali ya. Jadi N dikali dengan 1 maka sama dengan N. Jadi betul kan? Jadi sesuai, jadi terbukti bahwa A log A pangkat N sama dengan N. Maka terbukti ya kan, hasilnya adalah N. Sudah paham dari sifat ke nomor 3 ini? Ya, sebentar ya Mas Sepio. Jadi saya jelaskan sifat ketiga ini. Sudah paham belum? Baik. Ya, terima kasih. Ada sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, saya langsung nomor 1 ya. Terima kasih. Jadi saya langsung nomor 1. Nomor 1 ini soalnya 2 log 2 sama dengan X, maka tentukan nilai X nya. Nah,
ini, jadi 2 log 2 sama dengan X. Nah, jadi kalau kita langsung coret aja, seret. Jadi kalau dicoret maka sama dengan X nya sama dengan 1 ya. Ya, betul. Sudah jelas ya. Kemudian kalau sudah jelas, saya lanjutkan ke nomor 2. Sudah jelas teman-teman yang lain? Nomor 1 ini sudah jelas ya. Sama saja ya, karena ini tadi A, jadi bisa disebutkan dengan 2. Jadi 2 log 2 sama dengan X. Ya, terima kasih. Kemudian sekarang nomor 2. Ya, Mas View. Nanti ada. Jadi untuk kasusnya yang nggak sama, nanti bisa. Nanti saya akan jelaskan ya. Jadi ini dulu. Kayak ini juga nanti akan ada slide-slide selanjutnya yang basisnya tidak sama. Kemudian ini nomor 2 ya, nomor 2. Jadi nomor 2 ini, jadi 4 log X sama dengan 0. Saya tuliskan 4 log X sama dengan 0 ya. Ya. Ya, gini ya. Jadi 4 log X sama dengan 0. Maka kuncinya tadi adalah diubah ke bentuk eksponensial ya teman-teman. Jadi kalau diubah ke bentuk eksponensial adalah 4 ya pangkat 0 sama dengan X ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi masih ingat kalau semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 pasti hasilnya adalah 1 ya. Jadi jawabannya adalah X adalah sama dengan 1 ya. Jadi begini. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 1 ya. Oke. Ya, sudah jelas ya teman-teman. Ada yang ditanyakan yang nomor 2 ini sebelum pindah ke nomor 3. Jadi karena berapapun bilangannya, kalau dipangkatkan dengan 0 pasti hasilnya adalah 1, maka X nya adalah 1 ya. Terima kasih. Kalau begitu saya langsung lanjut ke nomor 3 ya teman-teman. Ya, baik. Ya, kita langsung lanjut nomor 3 ya teman-teman. Jadi nomor 3 ini saya tuliskan lagi soalnya. Jadi 5 log X pangkat 2 sama dengan 2 ya. Baik, iya. Jadi iya betul iya. Jadi saya coba untuk pelan-pelan ya teman-teman. Jadi saya tuliskan lagi ya ini soalnya. Jelas seperti ini. Kemudian kuncinya diubah ke bentuk eksponensial ya. Jadi harus diingat-ingat, ini diubah ke bentuk eksponensial. Jadi kalau diubah ke bentuk eksponensial, maka bisa dituliskan kayak gini teman-teman. Ini kan 5 kan sebagai A, X pangkat 2 sebagai B ya. 2 nya ini sebagai
C yang tadi ya, definisi pertama ini ya. Kemudian eksponensial, maka definisinya adalah A pangkat C sama dengan B. Maka bisa dituliskan 5 dipangkatkan dengan 2, duanya itu punyanya ini ya. Jadi 5 ini punyanya ini, 2 itu punyanya ini ya. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan X dipangkatkan 2. Jadi X dipangkatkan 2. Ya, nah, jadi duanya bisa dicoret karena sama ya. Nah, jadi 5 itu sama dengan X. Jadi jawabannya X sama dengan 5. Gitu teman-teman. Ada yang ditanyakan dari yang nomor 3 ini? Apa sudah paham? Baik, terima kasih Mbak Pipit. Ada lagi? Sudah pahamkah teman-teman? Mbak Martince, gimana? Sudah paham belum? Baik, terima kasih. Ada yang ditanyakan sebelum saya pindah ke slide yang keempat? Jadi kuncinya ya, gini saya jelaskan Mbak Fitriani. Kita harus ingat sebelumnya definisinya log itu A log B sama dengan C ya. Kemudian diubah ke bentuk eksponensial. Gimana cara ngubahnya? Jadi setelah dibentuk ke bentuk eksponensial, artinya bahwa A pangkat C sama dengan B ya. Ini harus diingat-ingat. Jadi cara bentuk dari bentuk logaritma ke eksponensial ini harus diingat-ingat dulu ya. Jadi setelah paham ini, kita aplikasikan kepada soal ini. Jadi 5 ini sebagai A ya, Mbak Fitriani. Kemudian X pangkat 2 ini adalah sebagai B. Kemudian 2 ini adalah sebagai C. Kemudian kita ubah ke bentuk eksponensial, maka jelas ini A, jadi 5 maka kita ubah, saya tuliskan lagi ya di sini ya. Maka A-nya berapa? A-nya adalah 5 ya. C-nya ada berapa ini tadi? C-nya adalah 2 ya. Kemudian B-nya berapa ini tadi? B-nya adalah X pangkat 2 ya. Nah, jadi sudah ketemu ini. Kita bisa coret duanya karena duanya sama, Mbak Bibit. Ini ya. Kita bisa coret. Jadi 5 sama dengan X ya. Ya, Mbak Fitriani, sudah jelas kah? Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah jelas. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, ada lagi yang masih belum paham? Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide yang nomor 4. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini adalah sifat kedua dari logaritma. Yang pertama adalah syaratnya itu A, B, C itu adalah bilangan real positif. Jadi bilangan real positif itu artinya bilangan yang positif. Jadi apakah min 2 merupakan bilangan real positif?
min 2 adalah bukan bilangan real positif, min 2 adalah bilangan real negatif. Jadi berapa aja bilangan real positif? Bilangan real positif itu bisa dikatakan seperti ini teman-teman. Kalau ada garis bilangan, nah ini adalah garis bilangan. Kalau ini misalkan adalah 0, maka ini adalah 1, ini adalah 2. Nah, kesemuanya ini dari 0 ini bukan ya, dari 0 ini bukan, dari 1 ini dan seterusnya ini adalah bilangan real positif, gitu ya. Jadi bilangan real positif itu dimulai dari 1, karena positif adalah dimulai dari 1 ya. 0 ada bilangan positif ada apa? Bukan, karena 0 itu adalah bilangan natural ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi bilangan real positif ya. Mohon maaf. Ada beberapa definisi. Jadi ada beberapa definisi, saya ralat ya. Mohon maaf. Jadi ada beberapa definisi. 0 itu adalah bilangan positif ya. Jadi di dalam matematika itu 0 itu adalah bilangan positif. Jadi bilangan positif itu bisa dimulai dari 0 dan seterusnya. Jadi ada ralat ya, mohon maaf tadi. Jadi dalam matematik itu 0 itu termasuk bilangan positif ternyata teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Kita lanjut ya. Benar sekali Mbak Bibit. Terima kasih atas koreksinya. Kemudian dari perkalian ini A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah A log C ya, terima kasih Pak Bibit mengingatkan saya tadi. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau definisi logaritma perkalian, maka diubah menjadi penjumlahan kayak gini ya. Jadi kuncinya adalah diuraikan. Jadi dari perkalian ini kita uraikan jadi penjumlahan dengan dipisah seperti ini ya. Baik, kita langsung aja soalnya ya. Contoh soal ya, nomor 1. Jadi contoh soal nomor 1, saya tulis lagi soalnya. 2 log 8 ditambah dengan 3 log 9 ya, sama dengan, nah kita uraikan teman-teman. Jadi ini mohon maaf, ini salah ketik. Sebenarnya bisa ini dengan cara lain, tapi untuk sifat ini, untuk kasus ini 3 ini adalah saya ubah menjadi 2 ya. Saya ubah menjadi 2 karena biar saya samakan dengan sifat nomor 2 ini. Jadi harus sama. Jadi ini saya ralat ya teman-teman ya. Jadi soalnya adalah seperti ini ya, ini 2 jadi sama. Jadi 2 log 8 ditambah 2 log 9 ya, gitu. Jadi bisa ditulis gini teman-teman, 2 log 8 kali 9 berapa? Jadi 8 kali 9 adalah 72 ya, seperti itu. Namun bentuk ini adalah bentuk, jadi ini adalah betul, jadi ini adalah betul.
Kemudian uh, kita kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dari teman-teman ini sudah paham atau belum? Sudah paham ya, teman-teman yang lain? Halo teman-teman yang lain, sudah paham belum? Yang lain? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelum kita lanjut, ya, terima kasih. Ya, baik. Oke, ini sebenarnya soal ini saya kurang pas, tapi enggak apalah. Jadi kita buat sedikit eksperimen dengan soal ini. Jadi sebenarnya soal ini bukan sifat yang kedua. Jadi kita lanjut aja. Jadi kita ralat tadi ya, dengan ini diubah menjadi 2. Terima kasih. Sekarang soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 ini bisa ditulis gini ya. Jadi 2 log 8 kali 16. Iya, terima kasih Mbak Bibit. Nanti saya jelaskan kalau yang enggak sama. Ini sebenarnya bisa dijelaskan, bisa diselesaikan, tapi saya belum menjelaskan sifat yang lain ya. Ini contoh dari A-nya nggak sama, jadi ini 2 ada 3 ya. Jadi saya lanjutkan soal nomor 2 dulu ya teman-teman. Jadi seperti ini, saya tulis lagi ya nomor 2 soalnya ya. Jadi saya tulis dulu soalnya. Nomor 2 adalah 2 log 8 dikali 16 sesuai dengan definisi. Maka definisinya adalah kita ubah, kita pecah. Jadi kita pecah jadi 2 log 8 ditambah dengan 2 log 16 ya. Jadi kalau saya pisahkan, jadi 2 log 8 ditambah 2 log 16. Setelah ketemu seperti ini, maka kita bisa tulis lagi. Jadi 2 log 8 ini gimana caranya supaya kita ubah menjadi bentuk 2 ya. Tujuannya apa? Tujuannya 8 ini, tujuannya supaya untuk diubah menjadi 2 adalah supaya bisa dicoret ya, seperti itu. Jadi kita tuliskan 2 pangkat 3 ya. Jadi 8 itu adalah 2 pangkat 3. Setelah itu ditambah lagi dengan 2. Waduh, ini saya tidak cukup ini ya. Saya tulis di bawahnya aja. Jadi 2 log 2 pangkat 3 ditambah dengan 2 log 2 pangkat 4 ya. Jadi saya tulis lagi ya. Jadi pelan-pelan ya. Jadi 2 log 8 itu bisa ditulis dengan 2 log 2 pangkat 3 ya. Ini 2 log 2 pangkat 3 ya, ditambah dengan 2 log 2 pangkat 4. Dari mana? Yang pertama ya, dari mana 2 pangkat 3?
2 pangkat 3 ini dari 8 ya, karena 2 pangkat 3 itu kan artinya sama dengan 8 ya. Kemudian dari mana 2 pangkat 4? 2 pangkat 4 ini dari 16 ya. Jadi teman-teman ini harus dihafalkan ya. Jadi 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 4 sama dengan 16, kemudian 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi ini sebenarnya harus di luar kepala ya, jadi harus dihafalkan kayak gitu. Jadi kalau sudah hafal jadi lebih mudah. Jadi kalau sudah bisa seperti itu, kita bisa langsung aja. Nah, definisi yang pertama tadi, definisi sifat yang tadi yang atasnya tadi bisa dicoret. Ini ya, 2 log 2 bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret. 3-nya ini pindah ke depan ya. Jadi saya tulis lagi lah. 3 2 log 2 ditambah 4 2 log 2 ya, seperti ini. Jadi sudah ini dipindah ke depan, tiganya dipindah ke depan, terus ini adalah 4-nya dipindah ke depan juga. Jadi bisa ditulis kayak gini. Ini bisa dicoret teman-teman. Ini adalah 1. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 7. Ya, Mbak Imas Karmila, kenapa nggak dengar suara? Halo, Mbak Imas. Yang lain dengar suara saya? Halo, yang lain? Apakah dengar suara saya? Ya, terima kasih. Mungkin Mbak Imas dari itu ya, apa namanya, dari sinyalnya ya kurang bagus. Ya, jadi ada yang ditanyakan, ini adalah 3 log 2 itu dapatnya dari mana, Pak? Ya, baik. Jadi saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi ini. Saya ulangi lagi. Jadi supaya bisa lebih jelas lagi ya. Saya ulangi pelan-pelan. Bismillah. Jadi kalau ini adalah soalnya ya. Ini adalah soalnya. 2 log dalam kurung 8 kali 16. Kemudian kita pisah. Jadi kan definisi ini ya, A log B kali C. Maka kalau dipisah adalah A log B ditambah dengan A log C. Jadi dipisah ya teman-teman. Jadi ini adalah artinya A, 8 ini adalah B, dan 16 ini adalah C ya. Kemudian setelah sudah didefinisikan, maka kita pisah. Jadi seperti definisi awal ini ya, definisi awal ini. Jadi kita bisa tulis 2 ya, A ya. Kemudian log B. B artinya adalah yang ini 8 ya. Ini adalah 8. 2 log 8 ya. Kayak gini ya, sudah jelas. Ditambahkan dengan tetap ini A itu adalah 2 log C ya teman-teman. Jadi 2 log C. Nah, C nya ini adalah berapa? C nya adalah 16 ya, kayak ini adalah 16. Setelah dipisah ini sudah paham belum teman-teman? Dari proses ini ke sini sudah paham kah?
Mbak Dwi sudah pahamkah dari proses atas ke bawah ini? Alhamdulillah sudah. Ya. Terus ini Mbak Dwi sudah pahamkah? Ya. Ya. Terus Mbak Dwi sudah pahamkah dari proses ini? Mbak Dwi, ya. Jadi eh, kita sesuaikan dengan sifat dua ini, ya. Mbak Dwi sudah pahamkah? Mbak Dwi Suswanti. Oh, oke, oke. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ya. Jadi 2 log 8 ditambah 2 log 16. Kemudian kita ubah 8 ini yang jadi permasalahan 8. Jadi supaya 8 ini diubah menjadi kebentuk 2, maka 8 itu artinya sama dengan 2 pangkat 3 ya. Ditambah dengan, nah ini 16 itu sama dengan berapa? Sama dengan 2 pangkat 4. Jadi log 2 log 2 pangkat 4. Seperti itu ya. Dari sini sudah paham belum teman-teman? Sudah paham? Yang lain? Halo, sudah paham belum? Ya, yang lain? Ya, Kak Syariani, terima kasih. Terus ya, ya, oke, ya, oke. Kalau sudah paham, kita sesuaikan dengan sifat yang pertama tadi. Nah, tiganya ini dipindahkan ke depan ya, dipindahkan ke depan sama dengan ini dipindahkan ke depan ya. Oke, jadi setelah dipindahkan ke depan dari sifat pertama ini tadi, ini sifat pertama ya, ini loh teman-teman. Jadi kalau ini bisa ditulis gini teman-teman. Jadi a log a pangkat n ya, ini sama dengan, jadi n ini dipindah ke depan, set ini terus n sama dengan a log a. Jadi ini bisa dicoret, set, ini sama dengan n ya, kayak gini. Nah, kita lanjut ini. Jadi ini bisa pindahkan ke depan atau bisa langsung dicoret. Nah, jadi kita amannya pindah ke depankan saja, jadi biar nggak bingung. Jadi ini 3 ini pindah ke depan, jadi 3 2 log 2 ya teman-teman, ditambah dengan 4 2 log 2 ya. Kemudian setelah pindah ke depan ini dicoret, set, ini dicoret ya. Jadi hasilnya adalah 3 ditambah dengan 4. Jadi sama dengan adalah, hasilnya adalah 7 ya. Dari sini adakah pertanyaan? Apakah sudah paham teman-teman? Halo teman-teman, sudah paham? Ya, terima kasih. Yang lain sudah paham kah? Ya, terima kasih Mbak Serani, alhamdulillah. Ya, baik. Sudah paham ya? Ya,
kasih. Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ya ke sifat nomor 3 ya. Baik, kita lanjut ya ke sifat nomor 3. Nah, yang membedakan tadi, kalau sifat nomor 2 ini adalah sifat nomor 2 tadi adalah perkalian, sekarang adalah pembagian. Jadi kalau perkalian tadi adalah penjumlahan, kalau sekarang pembagian adalah pengurangan. Jadi yang membedakan itu ya. Kalau jadi yang diingat-ingat itu adalah kalau perkalian itu diubah menjadi penjumlahan, kalau pembagian diubah menjadi pengurangan ya. Jadi yang diingat-ingat tuh ya. Jadi kita langsung aja ke soalnya. Kita ambil nomor 1. Ya. Baik. Nah, ini salah satu contoh A-nya yang beda. Ini A log 16, ini 3 log 3 ya. Ini adalah 2, ini adalah 3 ya. Jadi contohnya yang beda. Jadi kita bisa tulis gini. Ya. Jelas ya, ini A-nya adalah beda ya. Ini 2, ini 3. Kemudian kita bisa tulis gini, teman-teman. Saya tulis lagi ya soalnya ya. 2 log 16 dikurangi 3 log 3. Oke. Nah, yang perlu kita pikirkan, gimana cara mengubahnya 16 ini ke dalam bentuk 2. Nah, itu yang harus kita pikirkan ya. Supaya apa? Supaya bisa dicoret kayak tadi. Jadi gimana caranya ubah 16 ini? Nah, kita harus ingat 16 itu adalah sama dengan 2 dipangkatkan dengan 4 ya. 16 ini adalah 2 pangkatkan 4. Nah, karena sudah diubah menjadi 2, maka bisa dicoret nanti ya. Ya teman-teman ya. Jadi kita bisa tulis lagi ini 2 log 2 pangkat 4 ya teman-teman, jelas ya. Kemudian dikurangi 3 log 3 ya, seperti ini ya. Oke. Nah, jadi ini duanya sudah sama, sudah mirip. Ini 2 sama dengan 2. Jadi bisa dicoret ya. Ini 3 sudah sama dengan 3. Nah, kalau sudah bisa dicoret, ini bisa dipindahkan ke depan 4. Ya. 4-nya ini dipindahkan ke depan log. Ini 2 log 2 ya, teman-teman. 2 log 2 dikurangi 3 log 3 ya. Jadi karena sudah sama, maka ini bisa dicoret. Nah, ini juga bisa dicoret. Nah, jadi kita tuliskan lagi 4. Perlu diingat ya teman-teman, kalau dicoret itu artinya sama dengan 1 ya. Jadi 4 dikalikan dengan 1 dikurangi dengan 1 ya. Ini bisa saya tulis titik atau kali sama aja ya. Oke, kita tulis kali aja ya. Jadi 4 kali 1 dikurangi 1. Satunya ini dari mana? Dari 2 log 2. Satu yang ini dari mana? Dari 3 log 3 ya. Jelas ya teman-teman ya. Ini satunya dari 2 log 2. Jadi sama dengan 4 dikurangi dengan 1. Karena 4 kali 1 kan sama dengan 4 ya. Kemudian satunya tetap. Jadi jawabannya adalah 3. Oke. Dari sini ada yang kurang. Dari sini
ya teman-teman? Ada yang ditanyakan? Nomor 1 ini, teman-teman, sudah jelaskah? Baik, Mbak Pipi, terima kasih. Yang lain, ya sudah jelas. Yang lain, ini ada pertanyaan dari, ya, jadi ada Mbak Fitria. Pertanyaannya adalah, berarti tiap log berapapun dianggap sama ya kak? Ya betul. Jadi maksudnya kayak gini, dua log 2 itu sama dengan satu. Jadi kita bisa coret karena sama ini. Misalkan 7, ya 7 log 7 sama dengan berapa kak? Jadi sama dengan satu, karena ini bisa dicoret. Ya. Jadi kalau nilainya sama, ya, saya ulang, kalau nilainya sama, misalkan 7 log 7 ya, langsung aja kita bisa coret sama dengan satu ya. Nah, oke. Kemudian ada lagi, iya Mbak Dwi. Ya, nanti bisa lihat rekamannya ya Mbak Dwi, karena ada rekamannya, nanti saya upload di YouTube ya. Dari teman-teman yang lain sudah masih ada pertanyaan kah? Sebelum saya lanjut ke soal nomor 2. Ya, ya, terus ini apa namanya, tadi ini Mas Sepyu sudah jelas kah? Mas Sepyu, terus ya terima kasih. Kemudian ini Mbak Martince sudah jelas kah? Mbak Martince, ada pertanyaan? Ya, terima kasih kalau sudah jelas. Oke. Terus Mbak Nurma Yunita, sudah jelas kah Mbak Nurma Yunita? Mbak Nurma Yunita, ya terima kasih. Jadi sudah tidak ada pertanyaan ya. Kalau sudah, saya lanjut ke nomor 2. Baik, saya lanjutkan nomor 2. Saya tuliskan lagi soalnya nomor 2. Jadi nomor 2 ini, nah perbedaannya nomor 2 ini masih dalam bentuk pembagian, maka kita harus kita pisahkan ke dalam bentuk penjumlahan. Kenapa kak? Karena dengan memisahkan menjadi jumlah pengurangan atau penjumlahan, maka akan bisa dijabarkan, nanti bisa didefinisikan satu-satu. Jadi seperti itu ya. Jadi kita harus pisahkan, jadi kita harus uraikan ke dalam bentuk pengurangan ya. Karena ini pembagian, maka harus diuraikan ke dalam bentuk pengurangan. Baik, saya tulis lagi soalnya. Jadi soalnya kayak gini teman-teman. Ya, saya tulis lagi. Jadi karena ini adalah dalam bentuk pembagian, maka saya uraikan ke dalam bentuk pengurangan ya. Jadi bisa ditulis lagi 2 log 81 ya, dikurangi dengan 2 log
27. Dari mana ini? Nah, ini tadi A, A mewakili 2 ya teman-teman. Kemudian B ini mewakili 81 ya. Kemudian C ini adalah mewakili 27 ya. Jadi kalau dipisahkan, A log B dikurangi dengan A log C. Jadi seperti itu. Jadi 2 ini adalah A, log B itu adalah 81 ini ya. Jadi 2 log 81 dikurangi dengan 2 log 27. Nah, dari sini sudah jelas ya. Sudah jelas kah? Bisa di komen. Sudah jelas? Dari ini sampai ke sini, tapi ini sudah jelas kah? Ya, terima kasih Mbak Linda, terima kasih ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu kita lanjutkan. Nah, cara berpikirnya begini, gimana cara ngubah 81 ini ke dalam bentuk sederhana ya. Jadi 81 ini bisa diubah ke dalam bentuk 2 ya. Berapa? Kalau kita tahu bahwa 2 pangkat 2 itu adalah 4 ya. 2 pangkat 3 itu adalah 8. 2 pangkat 4 adalah 16 ya. Kemudian 2 pangkat 5 sama dengan 32 ya. Kemudian 3 log, mohon maaf. Jadi 81 ini bisa diubah jadi, misalkan 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 adalah 2 pangkat 4 adalah ya. Jadi gini, 2 pangkat 4 adalah 16 ya. 2 pangkat 5 adalah 32. 2 pangkat 6 adalah 64. Jadi kira-kira kalau 2 bukan ya. Ya. Kalau 2 bukan berarti kita mikirnya adalah 3. Kita ubah 3. Jadi 3 ini bisa nggak kita ubah jadi 811? Ternyata bisa teman-teman. Jadi 3 pangkat 1 adalah 3 ya. 3 pangkat 2 adalah 9. 3 pangkat 3 adalah 27. Kemudian 3 pangkat 4 itu ternyata adalah 81 ya. 3 pangkat 4 adalah 81. Jadi kita tulis gini teman-teman. Ini 3 pangkat 4 ya. Saya jelaskan lagi, 3 pangkat 4 kenapa 81 ya. Kita uraikan, 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Nah, 3 kali 3 berapa? 9. 9 kali 3 27 ya. 27 dikalikan dengan 3 lagi, maka hasilnya adalah 81. Jadi sudah jelas ya, 3 pangkat 4 ya. Baik. Kalau sudah jelas, maka kita lanjut ke dalam bentuk ini. Selanjutnya 2 pangkat. Nah, ini dijadikan 2 atau 3 ya. Nah, kita harus berpikir, ini enaknya dibuat 3 atau 2 ya. Kalau 2 bisa nggak teman-teman? Kalau 2 tidak bisa ya. Yang bisanya 3. Jadi 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3 ya. Ya, terima kasih. Betul, 3 pangkat 3.
Oke. Ya, terima kasih. Kemudian dari soal ini ternyata bisa disederhanakan lagi nggak teman-teman? Kita lihat 27 pangkat 27 ini kalau dikalikan 3 sama dengan 20. Kalau 81 dibagi 27 ini adalah sama dengan 3 ya. Oke, oke. Ya. Nah, ini adalah salah satu alternatif ya. Jadi ternyata kayak gini. Dan ini nggak bisa dicoret. 20 log 3 ternyata nggak bisa dicoret ya teman-teman ya. Nah, nah ini sudah bentuk akhirnya ya teman-teman, kayak gini ya, karena 2 log 3 itu nggak bisa dicoret ya. Bisanya ini dipindah ke depan. Jadi kita kerjakan lagi kayak gini, kita kerjakan lagi ya dengan cara yang lain ya. Iya Mas Sepio, jadi nggak bisa dicoret 2 log 3 karena nggak ada definisinya. Iya, jadi nggak bisa dicoret. Jadi ini nggak bisa dicoret. Jadi tetap. Nah, sekarang kita kerjakan lagi dengan cara yang berbeda. 2 log, saya tulis lagi ya. 2 log ini, iya Mbak Pipi. Jadi kalau kalau sama baru bisa dicoret ya. Nah, nah. Jadi kita langsung bagi aja ya. Jadi 81 dibagi 27 berapa ini? 3. Jadi seperti itu ya. Jadi uh, jadi jawabannya adalah 2 pangkat mohon maaf. Jadi jawaban akhirnya sebenarnya ini adalah 2 log 3 ya. Jawaban akhirnya adalah 2 log 3. Jadi ada 2 cara ya teman-teman ya. Kalau ini diteruskan ya. Ya Pak Fitri ya. Kalau ini diteruskan lagi, maka jadi saya hapus lagi dah. Ini saya rapikan lagi ya. Saya rapikan lagi. Jadi ini ya. Jadi saya tulis lagi. Jadi problemnya tadi kan nggak bisa dicoret. Jadi saya tulis lagi lah. 2 log 3 pangkat berapa tadi teman-teman? 3 pangkat 4 ya. Kemudian dikurangi dengan 2 log 3 pangkat 3 ya. Kemudian langkahnya tadi ini dipindah ke depan ya, kayak tadi ya. 4 dikalikan dengan 2 log 3 ya. Kemudian dikurangi dengan ini 3-nya ini dipindah ke depan juga tadi. Jadi 3, jadi 2 log 3 ya. Nah kayak gini. Mohon maaf saya tulis lagi. Nah ini log 3 ya. Mohon maaf saya tulis lagi. Nah ini log
log 3 ya, kemudian dikurangi dengan 3-nya pindah ke depan ya, 3 2 log 3 ya. Ini mohon maaf sekali lagi ya, saya nulisnya agak kesulitan. Jadi ini log 3 ya. Ini 2 ya teman-teman ya. Ini 2 di sini, ini 2. Jadi ini sama. Nah, karena ini sama, maka ini sama. Ini dengan ini sama dengan ini ya. Sama-sama dengan 2 log 3-nya ya, teman-teman ya. Jadi bisa keluar ini ternyata. Jadi 4 dikurangi dengan 3 ya, dalam kurung gini, set. Ini 2 log 3 ya. Kayak gini ya. Karena 4 dikurangi 3 sama dengan 1, maka hasilnya otomatis langsung aja. Ini 1 dikali dengan 2 log 3. Jadi jawaban akhirnya adalah 2 log 3 ya. Ini jawabannya. Sudah jelas kan teman-teman? Halo teman-teman. Jadi jawabannya akhirnya adalah 2 log 3. Yang lain saya nanti kalau ya, jadi ya terima kasih Mbak Nur Halimah. Ada lagi mungkin nanti kalau kurang jelas saya lebih jelaskan lagi. Terima kasih. Terus Mbak Karmila sudah jelas? Ya, Mbak Karmila. Ya, terima kasih. Terus Mbak Martince. Mbak Martince sudah jelas? Mbak Martince, ada yang ditanyakan kah? Mbak Martince? Ya, terima kasih. Mbak Imas. Mbak Imas. Mbak Imas, sudah jelas? Ya. Oke. Terima kasih ya. Kalau langsung dibagi, iya betul sekali Mbak Pipit, pertanyaannya bagus. Jadi ini cara, iya lebih cepat. Jadi kalau dibagi tadi yang saya kerjakan itu, jadi 2 log 81 dibagi 27. 81 bagi 27 berapa? Itu 3. Ini kan 81 bagi 27 kan 3. Jadi sama dengan 2 log 3. Sama kan sama hasilnya ini? Ya. Ya. Jadi tujuannya supaya ngerti tekniknya ya. Jadi supaya bisa tekniknya ternyata betul. Hasilnya ada 2 log 3. Baik, saya jelaskan satu sifat lagi ya sebelum mengakhiri. Sifat yang terakhir ya. Ini sifat yang terakhir. Ini sudah saya jelaskan tadi, sudah termasuk sifat yang pertama sebenarnya, karena sifat yang ini adalah dipindah n-nya dipindah ke depan ya, teman-teman ya. Jadi sudah jelas ya. Jadi ini adalah sifat yang pertama tadi, sebenarnya sifat yang pertama. Ini mirip dengan sifat yang ini. Ini bedanya ini adalah dicoret, dan ini sebenarnya sama n-nya bisa dipindahkan ke depan ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa langsung contoh nomor 1.
Jadi nomor 1, saya tulis lagi soalnya teman-teman. 2 log 8 pangkat 4 ya. Kemudian gimana caranya supaya 8 ini bisa diubah menjadi bentuk 2. Pertama bisa diubah ke bentuk 2 ya. Ternyata bisa ya. Jadi diubah ke bentuk 2 aja gitu ya. Jadi ciri-cirinya kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya betul Mbak Fitriani. Jadi kita ubah jadi bentuk 2. Kalau misalkan diubah ke bentuk 2 nggak bisa ya, diubah ke bentuk 3. Jadi ciri-ciri ngerjakannya kayak gitu ya. Kebetulan 8 ini bisa diubah ke dalam bentuk 2 seperti itu ya. Ya, jadi disederhanakan. Jadi kita bisa tulis lagi kayak gini. 2 log. Nah, karena 8 adalah sama dengan 2, kita tulis dalam kurung aja ya biar memudahkan ya. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4 ya, kan masih ada 4 ini. Dari sini sudah jelas teman-teman. Ada oke. Nah, setelah itu 2 log. Nah, ini ada 3 sama 4. Ini di dalam matematika boleh langsung dikalikan teman-teman. Jadi ini artinya 3 kali 4 ya. Jadi 2 ini 3 kali 4, jadi 2 pangkat 12 ya. Oke. Jadi 2 pangkat 12 ini. Jadi, karena 3 kali 4 ya. Oke. Karena ini adalah 12, maka 12 ini bisa dipindah ke depan kayak definisi sifat ini tadi. Nah, sifat ini dipakai, n-nya dipindah ke depan. Jadi 12 dikalikan dengan 2 log 2 ya. Jadi sama dengan hasilnya adalah 12 karena ini 2 log 2 kan sama, bisa dicoret seret. Jadi hasilnya adalah 12 ya. Ada pertanyaan dari sini teman-teman? Sudah jelas kah Mbak Imas? Kenapa kok minta maaf? Ya, alhamdulillah sudah jelas. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan kah? Ya, terima kasih Mbak Linda, terima kasih Mbak Seriani. Yang lain ada pertanyaan kah? Sebelum saya lanjutkan ke nomor 2. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut nomor 2 ya. Baik. Ya. Baik, saya lanjut nomor 2. Nah, ini nomor 2. Ya. Baik, ini sekarang nomor 2. Nomor 2 ini bedanya apa? Ini ada bentuk akarnya ya. Jadi saya harus jelaskan gini pertamanya. Jadi misalkan ada suatu contoh 8 akar 8 ya. Kayak gini. Akar 8 itu diubah ke dalam bentuk eksponensial itu jadi seperti ini teman-teman. Jadi 8 dipangkatkan setengah ya. Karena akar kalau diubah ke bentuk eksponensial maka
Jadi 8 pangkat setengah kayak gini ya. Contoh lain kayak gini, misalkan ada contoh kayak gini, misalkan di sini ada tulisannya 3 ternyata, 3 kecil di sini. Nah, ini artinya bahwa bisa diubah ke dalam bentuk eksponensial adalah 3-nya nih ditaruh di sebagai pembilang, yaitu 3 per 2 ya. Jadi kalau misalkan akar akar 3 ya, 3 akar 8 ya, 3 akar 8, maka bisa ditulis 8 pangkat 3 per 2 kayak gini ya teman-teman ya. Jadi sama aja kayak gini, kayak ditulis contoh lain wis. Kalau ditulis akar 5 ya, akar 5 ya sama sama aja. Jadi ke dalam bentuk eksponensial adalah 5 pangkat setengah ya. Jadi akar ini mengartikan adalah 2 ya teman-teman ya. Jadi akar ini mengartikan bahwa per 2 kayak ini. Ini akar ini adalah mewakilkan per 2. Cuma bedanya ini ada 3 di sini, 3 kecil di sini, maka harus ada 3-nya juga. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah jelas kah teman-teman? Halo, sudah jelas ya teman-teman? Sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, ya terima kasih. Baik, kalau sudah jelas langsung aja ya kita lanjutkan nomor 2 ini, karena nomor 2 ini ada akarnya. Jadi kalau sudah jelas, alhamdulillah. Jadi saya tulis lagi soal nomor 2 ini, 2 log akar 8 pangkat 4 ya. Nah, yang jadi pokok permasalahan adalah kita selesaikan akarnya dulu ya teman-teman ya. Jadi kita ubah ke bentuk eksponensial kayak tadi teman-teman. Jadi 2 log, nah 8 ini adalah 8 pangkat tadi berapa? Pangkat setengah ya teman-teman ya. Jadi kita tulis 8 pangkat setengah. Maaf, ini saya tulis lagi ya, log 8 pangkat setengah ya, karena akarnya saya ubah bentuk setengah, ini setengah ya teman-teman ya. Kemudian dalam kurung, kayak saya kasih kurung aja biar gak bingung. Nah, ini 4, ada 4 di sini. Nah, jangan lupa 4-nya. Ini ada 4-nya ya teman-teman ya. 4-nya jangan lupa supaya nggak dihilangkan ya. Tetap ada 4-nya. Nah, setelah kayak gini, maka saya tulis lagi teman-teman, 2 log. Nah, gimana caranya 8 ini supaya bisa ke bentuk 2 ya? Gimana caranya? Jadi bisa mengartikan 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3. Jadi 8 ini bisa diubah ke 2 pangkat 3 ya. Tetap ini kurungnya saya tulis lagi di sini per 2 ya. Terus ada kurung lagi ternyata di sini. Ini mohon maaf tulisannya kurang bagus. Jadi ini pangkat 2, kemudian dalam kurung lagi adalah pangkat 4 teman-teman ya. Dari sini sudah jelas kah? Ada ditanyakan? Jadi kalau sudah 2 ini sudah enak, jadi nanti bisa dicoret ya. Kemudian ya, terima kasih. Jadi kalau sudah jelas, nah kalau dalam matematika, kalau
pangkat itu bisa langsung dikalikan aja. Jadi ini bisa kalikan ini kan 3 ya, 3 kali setengah, kemudian dikalikan lagi 4 ya. Jadi bisa ditulis gini aja teman-teman, 2 log 2, saya tulis gini aja biar nggak bingung, 3 dikalikan dengan setengah dikalikan dengan 4 ya, kayak gini. Jadi ini bisa dicoret ya teman-teman, ini bisa 2 ya, ini sama ini bisa dicoret jadi 2, terus 2 dikalikan 3 sama dengan 6 ya. Jadi 2 log 2 ini, kemudian karena 3 ini tadi kan setengah ya, ini setengah dikalikan 4, 2 nya kan dicoret, ini 4 nya juga dicoret, ini 1 dicoret jadi 1, ini dicoret jadi 2 ya, ini dicoret jadi 2 ya, betul. Saya tulis lagi, ini adalah 4 ya, 4 dicoret, ini jadi 2, karena 2 kali 3 maka 6 ya. Nah, kemudian dari sifat log tadi 6 itu bisa diubah ke depan, jadi 6 2 log 2 ya, dan jawaban terakhirnya adalah 6 ya, begitu. Baik ya, mungkin dari sini ada pertanyaan lah teman-teman, sudah jelas? Terima kasih Mbak Pipit, betul jawabannya 6. Mbak Fitriani, jelas kah? Iya, terima kasih ya. Ya, terima kasih kalau sudah jelas. Jadi untuk kali ini kita selesaikan sampai sifat keempat dulu ya. Nanti hari Sabtu akan dilanjutkan sifat ke ya jadi hari Sabtu nanti akan dilanjutkan sifat ke 5 sampai ke sifat ke 8 ya, kita pelan-pelan ya. Jadi nanti hari Sabtu kita lanjut bab logaritma lagi ke sifat 5 sampai 8 ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan kah? Saya Mbak Carmila, ada pertanyaan kah? Mbak Carmila, terus Mbak Carmila, ada pertanyaan kah Mbak Carmila? Iya, ada yang nanya. Nama saya Bima. Iya, nama saya Bima. Saya kelahiran 91, jadi mungkin ada teman-teman sekalian yang agak lebih tua atau ada yang lebih muda ya, jadi bisa panggil saya Mas atau Kak gitu ya. Terima kasih ya. Kemudian Mbak Martince, sudah jelas ya Mbak Martince? Iya. Iya. Ya, ini saya masih belum menikah, jadi masih sekolah, masih kuliah di kampus NCU gitu ya. Di sini saya ambil ambil S3 ya di NCU ini, di jurusan Computer Science ya. Jadi bisa manggil saya Kak atau Mas gitu. Kemudian Mbak Fitriani, sudah jelas kah?
Fitriani. Ya, oke oke. Kalau sudah jelas ya, kalau sudah jelas, iya iya iya, iya. Oke. uh, uh, saya terakhir saya mohon maaf kalau misalkan ada perkataan yang kurang baik ya dari saya sebelum mengakhiri ini. Jadi kita kita lanjutkan ya ke hari Sabtu. Ya, posisi saya ini di kampus, jadi saya masih di kampus Chungli ya, di Chungli. Ya, jadi rencananya ini nanti akan membuat grup di FB ya, grup untuk matematika. Jadi grup grup chatting aja. Jadi saya nanti upload eh, materi ini ke grup chatting itu. Nanti misalkan teman-teman bisa tanya langsung aja ke chat chatting di Facebook itu. Nanti misalkan ada yang pertanyaan itu nanti langsung saya jawab. Jadi nanti kapanpun ya, nanti kapanpun nanti langsung saya jawab. Misalkan ada yang masih belum ngerti, jadi saya langsung akan jawab gitu ya di grup chat nanti ya setelah habis inilah. Jadi habis ini saya buat grup chatting kayak gitu ya teman-teman ya. Iya iya. Ya, oke oke. Kalau begitu uh, uh, saya akhiri saya akhiri ya teman-teman sekalian. Saya ucapkan selamat malam, selamat lanjutkan aktivitas, atau selamat selamat tidur ya buat teman-teman yang sudah mau siap-siap tidur. uh, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, terima kasih banyak.